Bagaimana ketentuan Allah tentang kalah atau menang dalam peperangan? Sebagaimana biasa bahwa suatu peperangan tentunya berakhir dengan kalah atau menang di suatu pihak, atau dengan perjanjian damai antara kedua pihak yang berlawanan. Tentang itu Allah menerangkan pada ayat suci surat ke-47 ayat 4. Ketika kamu menemui orang-orang kafir, maka adakanlah kekuatan penjagaan, hingga ketika kamu menyerang mereka, maka teguhkanlah pengaturan, hingga perang itu berakhir dengan apakah keutamaan kemenangan kemudiannya, ataukah perjanjian tebus-menebus, hingga perang itu meletakkan risikonya. Demikianlah, dan kalau Allah menghendaki, tentulah akan Dia balas pada mereka. Akan tetapi, agar Dia menguji setengah kamu pada setengahnya, dan orang-orang yang terbunuh pada garis hukum Allah, tidaklah akan Allah sesatkan amal-amal mereka. Dari ketentuan ayat suci ini nyatalah bahwa sesuatu perang akan menimbulkan suatu pihak jadi kalah atau menang. Maka, yang kalah harus membayar upeti atau pampasan perang kepada pihak yang menang. Hal ini dinyatakan Allah di dalam surat ke-8 ayat 1, surat ke-8 ayat 41, surat ke-9 ayat 28. Pihak yang tidak boleh memperkosa atau merampas milik yang kalah, apalagi menjajah negeri mereka. Dalam Al-Quran, tiada yang dinamakan dengan harta rampasan perang, budak kalah perang. Yang ada hanyalah upeti atau pampasan perang. Misalnya, yang menang perang itu adalah orang yang beriman. Mereka berhak menuntut upeti sebanyak yang mereka tentukan. Atau pihak yang kalah bersedia masuk Islam tanpa kewajiban membayar upeti. Sebagai contoh, perhatikan riwayat Sulaiman yang hendak memerangi kerajaan Sabah, tercantum pada surat ke-27 ayat 30 dan ayat 31, surat ke-27 ayat 44. Waktu itu Sulaiman tidak mengambil dan tidak merusak apa sesudah kerajaan yang hendak diperanginya bersedia jadi orang-orang Islam. Begitupun catatan yang diberikan Britannica Encyclopedia mengenai Khalifah Umar bin Khattab sewaktu menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, bahwa Umar mengusir seluruh kekuasaan Romawi dari daerah itu tetapi tidak merusak. Sebaliknya mendirikan masjid dari kayu yang kemudian diperbaiki oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 658 Masehi. Suatu di luar hukum yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab waktu itu ialah mendaulati negeri orang-orang kafir tersebut yang bersifat jajahan hingga penduduknya terpaksa meninggalkan negeri asal mereka. Sebagai sifat yang dilaksanakan waktu itu hendaklah memaksa orang-orang kafir membayar upeti menurut yang diperintahkan, dan sewaktu mereka tidak mau melunasi, maka ada hak untuk memerangi mereka sekali lagi dan berulang-ulang, ataupun mereka bersedia masuk Islam tanpa membayar upeti. Jadi mereka tak perlu meninggalkan negeri asalnya kecuali memilih antara membayar upeti atau masuk Islam. Kekeliruan Umar bin Khattab demikian telah berakibat panjang hingga bangsa Arab kini menyangka daerah sekitar Yerusalem sebagai tanah asal mereka, hingga keadaan itu menimbulkan perselisihan internasional selama berabad-abad. Sekiranya perang itu berakhir dengan suatu perjanjian damai, maka Al-Quran memberikan ketentuan yang harus dilaksanakan orang-orang beriman, sebagaimana tercantum pada surat ke-8 ayat 61, surat ke-8 ayat 62, surat ke-9 ayat 4, surat ke-9 ayat 6, dan surat ke-9 ayat 12, yang menerangkan hal-hal lebih memperinci. Orang-orang beriman harus sudi diajak berdamai untuk suatu perjanjian, dan dilarang merusak perjanjian yang telah diresmikan. Bahkan dinyatakan pada surat ke-60 ayat 7 memberi peringatan agar orang-orang beriman selalu bersikap jujur dan adil terhadap pihak musuh yang dengannya telah diresmikan perjanjian damai, bahwa mungkin di kemudiannya mereka akan tertarik pada Islam hingga mereka berpindah agama dan berakhir dengan jalinan pengharapan sebagai realisasi yang lebih akrab. Dalam catatan sejarah, jarang sekali orang-orang beriman yang kalah perang, apalagi kalau mereka benar-benar mematuhi hukum yang ditentukan Allah di dalam Al-Quran, seperti halnya pada surat ke-4 ayat 65, surat ke-6 ayat 82, surat ke-20 ayat 123, surat ke-33 ayat 36, dan surat ke-3 ayat 139. Tetapi kalau kebetulan kalah juga, mungkin karena kekuatan tak sebanding, ataupun karena kekeliruan sikap yang menimbulkan kelemahan pada orang-orang beriman, maka dalam hal demikian Allah menerangkan bahwa setiap orang beriman harus berangkat meninggalkan negerinya. Hal ini lebih baik daripada dijajah kaum kafir. Sementara itu mereka harus juga menyusun kekuatan untuk tindakan pembalasan, untuk
memerdekakan negerinya yang telah dikuasai musuh. Hal ini dinyatakan Allah pada surat kedua ayat 218, surat ketiga ayat 195, surat keempat ayat 100, surat ke-8 ayat 75, surat ke-9 ayat 20, dan surat ke-59 ayat 9. Tentunya mereka tak sampai berangkat sekaligus meninggalkan kampung halaman yang dikuasai musuh. Apalagi di antara mereka ada orang-orang yang lemah, perempuan, dan anak-anak. Maka orang ini hendaklah mengikuti pengungsi yang lebih dulu telah pergi, yaitu telah merasa kuat dan berkesempatan untuk mengungsi. Derajat orang-orang ini pada sisi Allah masih tinggi, sebagai dikatakan pada surat ke-16 ayat 41 dan surat ke-16 ayat 110. Di samping itu, orang-orang beriman di negeri lain haruslah menerima para pengungsi tersebut dan membantu mereka sebagai saudara, seagama, dan seperjuangan. Orang-orang ini dinamakan dengan kaum Ansor, dan untuk mereka dijanjikan Allah upah yang besar, dinyatakan pada surat ke-8 ayat 74 dan surat ke-59 ayat 9. Tetapi di antara orang-orang yang mengaku Islam itu, ada pula yang sebenarnya jadi munafik. Mereka sengaja meninggalkan negeri yang dikuasai musuh hanya karena takut mati, dan mereka tidak hendak menuntut balas. Surat kedua ayat 243. Maka orang-orang ini berarti telah mati sampai pada waktu mereka melahirkan generasi yang baru dalam kehidupan yang terlunta-lunta. Namun di antara orang-orang itu ada pula yang mau dijajah musuh karena sudi dikuasai orang-orang kafir, bahkan sudi jadi kafir sebab takut mati. Surat keempat ayat 97. Orang-orang itu diancam Allah dengan siksaan neraka, padahal bumi ini sangat luas untuk kehidupan mereka.